Pada tanggal 24 Agustus 2023, Bitcoin memiliki kapitalisasi pasar sebesar 515,65 miliar dolar Amerika, yang menjadikannya mata uang kripto terbesar. Namun, siapa pemegang Bitcoin terbesar dan berapa nilai kepemilikannya, selalu menarik perhatian publik. Pada saat puncak booming kripto pada April 2021, lebih dari 1,3 juta alamat aktif menyimpan BTC, naik dari sekitar 1,000 pada Juli 2010. Pada Maret 2023, jumlah pemegang BTC mencapai lebih dari 1 juta. Selain individu, perusahaan publik juga mulai membeli Bitcoin sebagai cadangan aset. Halo semua, selamat datang kembali di saluran J-Coin. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi tentang siapa saja yang memiliki jumlah besar Bitcoin, baik itu individu, perusahaan, maupun negara-negara. Dari pencipta misterius hingga perusahaan terkemuka, mari kita lihat siapa yang memiliki pengaruh besar di dunia cryptocurrency. Individu dengan kepemilikan Bitcoin terbesar. Di segmen pertama video ini, kita akan membahas tentang individu terkemuka yang memiliki kepemilikan Bitcoin yang signifikan. Dunia kripto telah menghasilkan sejumlah tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam ekosistem ini. Mari kita lihat. 1. Si kembar Winklevoss, pendiri Gemini dan kepemilikan Bitcoin 1%. Si kembar Winklevoss, yang juga dikenal sebagai Cameron dan Tyler Winklevoss, adalah dua figur penting dalam dunia kripto. Mereka adalah pendiri pertukaran kripto terkenal, yaitu Gemini, yang telah menjadi tempat bagi banyak investor kripto. Yang menarik adalah klaim mereka bahwa mereka memiliki 1% dari total pasokan Bitcoin di dunia. Mereka memulai investasi menggunakan sebagian dari penyelesaian hukum senilai $65 juta yang mereka dapatkan dari CEO Facebook, Mark Zuckerberg. Kepemilikan besar ini memberikan mereka posisi strategis dalam industri dan membuat mereka menjadi salah satu pemegang Bitcoin terbesar di dunia. 2. Michael Saylor, CEO MicroStrategy dan dukungannya terhadap Bitcoin. Michael Saylor adalah seorang pemimpin di dunia bisnis dan CEO perusahaan perangkat lunak analisis bisnis, yaitu MicroStrategy. Namun, dia juga dikenal karena pandangannya yang kuat tentang Bitcoin. Saylor telah mendukung Bitcoin sebagai ban di dunia maya dan bahkan menyebutnya sebagai penyimpan nilai yang tidak dapat rusak. Ia percaya bahwa Bitcoin memiliki potensi besar untuk menjadi alat lindung nilai yang handal. MicroStrategy sendiri telah membeli jumlah besar Bitcoin, dan Saylor secara pribadi memiliki kepemilikan Bitcoin yang signifikan. Pandangan dan dukungan Saylor terhadap Bitcoin telah membuatnya dikenal sebagai salah satu penggemar Bitcoin yang paling vokal di dunia korporat. 3. Menguak misteri di balik Satoshi Nakamoto. Di balik tokoh-tokoh terkenal ini, ada satu figur yang lebih misterius lagi, Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin. Identitas sebenarnya hingga saat ini tetap tidak diketahui. Meskipun begitu, Satoshi diperkirakan memiliki kepemilikan besar dalam Bitcoin. Sebagai penambang pertama yang menghasilkan blok transaksi, Satoshi diklaim telah menambang lebih dari 1 juta Bitcoin sebagai hadiah blok awal. Bitcoin ini tersebar di berbagai alamat dan diakini memiliki nilai yang signifikan. Namun, misteri mengenai siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto tetap tidak terpecahkan, dan kepemilikan besar ini terus menjadi subjek spekulasi dan diskusi di komunitas kripto. Perusahaan dengan kepemilikan Bitcoin terbesar. Di segmen ini, kita akan menjelajahi peran perusahaan dalam dunia Bitcoin, dan bagaimana beberapa perusahaan terkemuka memiliki kepemilikan Bitcoin yang signifikan. 1. Block One dan proyek EOSIO, ICO sebesar $4 miliar. Block One, sebuah perusahaan perangkat lunak yang telah menciptakan proyek blockchain terkenal, EOSIO. Proyek ini berhasil mengumpulkan dana sekitar $4 miliar melalui Initial Coin Offering atau ICO. ICO adalah salah satu cara di mana proyek blockchain mendapatkan dana dari masyarakat dengan menjual token kripto mereka. Block One telah menjadi bagian penting dari perkembangan ekosistem kripto dengan proyeknya yang telah diterima dengan baik oleh komunitas. Melalui kesuksesan ICO tersebut, Block One memiliki potensi kepemilikan Bitcoin yang cukup besar.
2. Yayasan Tezos dan dukungannya terhadap jaringan blockchain Tezos. Yayasan Tezos, sebuah organisasi nirlaba yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan jaringan blockchain Tezos. Yayasan ini telah memainkan peran penting dalam mempromosikan dan mendukung ekosistem Tezos. Dengan tujuan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, Yayasan Tezos mendistribusikan dana yang diperoleh selama ICO, untuk mendukung para pengembang dan inovator dalam jaringan. Yang menarik, anggota tim eksekutif Yayasan Tezos juga telah mengungkapkan dukungannya terhadap Bitcoin sebagai penyimpan nilai utama. Dukungan ini menunjukkan bagaimana perusahaan dan yayasan dalam ekosistem kripto dapat memiliki eksposur terhadap Bitcoin. 3. Kepemilikan Tether dan peran stablecoin USDT. Peran Tether Holdings dalam ekosistem kripto adalah stablecoin yang terikat dengan nilai dolar AS, dengan token yang dikeluarkan di berbagai platform blockchain, termasuk Bitcoin dan Ethereum. Kepemilikan Tether Holdings atas stablecoin USDT memberikan mereka peran penting dalam memfasilitasi perdagangan dan likuiditas di pasar kripto. Pengumuman mengenai jumlah Bitcoin yang dikendalikan oleh Tether Holdings, yang mencapai 52,670 BTC, memberikan gambaran tentang bagaimana stablecoin dapat memiliki dampak besar dalam ekosistem kripto. Negara dengan kepemilikan Bitcoin terbesar. Kita telah menjelajahi individu dan perusahaan dengan kepemilikan Bitcoin yang signifikan. Kini, kita akan membahas bagaimana beberapa negara juga terlibat dalam dunia mata uang kripto ini. Mari kita teruskan perjalanan kita untuk menggali lebih dalam tentang peran negara dalam ekosistem Bitcoin. 1. Ukraina, perolehan Bitcoin melalui sumbangan di tengah konflik. Kita akan memulai dengan mengulas peran Ukraina dalam ekosistem Bitcoin. Negara ini mendapatkan kepemilikan Bitcoin yang signifikan melalui sumbangan, baik dari individu maupun perusahaan. Terutama selama konflik dengan Rusia yang dimulai tahun lalu, Ukraina menerima banyak manfaat dari dukungan keuangan dalam bentuk mata uang kripto. Selama masa krisis, sumbangan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya, menjadi alat yang berharga dalam mendukung negara dan masyarakatnya. Kebijakan yang lebih terbuka terhadap teknologi blockchain telah membantu Ukraina menjadi salah satu pemegang Bitcoin terbesar di antara negara-negara lainnya. 2. Amerika Serikat, kisah penyitaan Bitcoin dalam kasus terkenal. Peran Amerika Serikat dalam ekosistem Bitcoin, terutama dalam konteks penyitaan Bitcoin dalam kasus-kasus hukum. Negara ini telah secara aktif terlibat dalam menyita Bitcoin, dengan beberapa kasus terkenal seperti Silk Road dan Bitfinex. Silk Road adalah pasar gelap online yang digunakan untuk berbagai kegiatan ilegal dan diakhiri dengan penyitaan lebih dari 144.000 Bitcoin. Di sisi lain, Bitfinex menghadapi tuntutan hukum yang berhubungan dengan dugaan manipulasi pasar, yang mengakibatkan penyitaan lebih lanjut dari Bitcoin. Penyitaan-penyitaan ini memberikan negara keuntungan eksposur terhadap Bitcoin, meskipun ada perdebatan tentang bagaimana aset tersebut sebaiknya dikelola. 3. El Salvador, mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang legal. El Salvador, yang telah membuat perubahan besar dalam dunia mata uang kripto dengan mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang legal. Pada tahun 2021, El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang mengambil langkah audacious ini. Langkah ini telah mengundang perhatian global dan menciptakan berbagai diskusi tentang dampak adopsi Bitcoin sebagai mata uang legal. Keputusan ini telah mengubah lanskap keuangan dan memberikan peluang bagi negara ini untuk menjadi pemimpin dalam inovasi teknologi keuangan. Investor Bitcoin perorangan terbesar. Kita telah melihat berbagai individu, perusahaan, dan negara dengan kepemilikan Bitcoin yang signifikan. Namun, satu sosok yang tak dapat diabaikan adalah Michael Saylor, CEO MicroStrategy, yang telah menjadi salah satu investor terkemuka dengan kepemilikan Bitcoin senilai ratusan juta dolar. 1. Michael Saylor dan investasinya dalam Bitcoin. Michael Saylor adalah salah satu investor paling terkemuka di dunia cryptocurrency. Sebagai CEO MicroStrategy, ia telah membawa perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan publik pertama yang secara terbuka mengumumkan kepemilikan Bitcoin dalam jumlah yang besar. Dengan investasi awal senilai 250 juta dolar pada Agustus 2020, Saylor telah membuka pintu bagi perusahaan lain untuk mengikuti jejaknya. 2. Mengapa Michael Saylor memilih Bitcoin? Saylor telah menyatakan bahwa ia melihat Bitcoin sebagai aset penyimpan nilai yang lebih baik daripada mata uang fiat tradisional.
Pandangannya ini didasarkan pada kepercayaannya terhadap teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin, yang menurutnya merupakan solusi yang tak tergoyahkan untuk mengatasi inflasi dan ketidakpastian ekonomi. 3. Dampak investasi Saylor. Investasi besar-besaran Michael Saylor dalam Bitcoin telah membawa perhatian luas pada aset kripto ini. Tidak hanya itu, perusahaannya MicroStrategy telah mengalami kenaikan harga saham yang signifikan setelah pengumuman investasi Bitcoin. Dalam sekitar setahun, harga saham MicroStrategy melonjak lebih dari 337%, menunjukkan dampak positif dari langkah tersebut. Kesimpulan. Seperti yang telah kita jelajahi dalam segmen-segmen sebelumnya, distribusi kepemilikan Bitcoin yang tersebar luas antara individu, perusahaan, dan negara, memiliki peran penting dalam dinamika pasar dan perkembangan ekosistem kripto secara keseluruhan. Dengan begitu banyak pemegang Bitcoin besar di seluruh dunia, Michael Saylor telah menonjol sebagai salah satu investor terkemuka dalam mata uang kripto ini. Dengan kepemilikan Bitcoin senilai ratusan juta dolar, Saylor tidak hanya mendukung aset ini secara finansial, tetapi juga telah membantu membentuk narasi mengenai peran Bitcoin dalam investasi dan keuangan global. Perlu dicatat, ingatlah bahwa dunia cryptocurrency memiliki potensi keuntungan yang besar, tetapi juga datang dengan risiko yang signifikan. Sebelum berinvestasi, selalu lakukan riset mendalam, pertimbangkan risiko yang terlibat, dan pertimbangkan kembali tujuan keuangan Anda. Jangan lupa, tetaplah di OR. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya berharap Anda mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang tokoh-tokoh berpengaruh di dunia Bitcoin. Jangan ragu untuk like, subscribe dan share channel J-Coin ke teman-teman Anda. Lalu apabila Anda memiliki pertanyaan, saran atau request topik yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.